Pada elektrolisis larutan Ki dengan elektroda karbon, maka larutan Ki kita ionisasi terlebih dahulu menjadi K+ plus imin ya. Kationnya K+, anionnya imin. Maka pada kation kita tinjau pada katoda dipengaruhi oleh kationnya yaitu K+, di mana K ini adalah golongan 1A ya. Kalium. Ini termasuk pada golongan 1A, sehingga pada katoda yang terreduksi di sini adalah air ya. Jadi kita ikuti aturan nomor 1 karena kationnya merupakan golongan 1A, sehingga pada reaksi pada katoda kita tulis yaitu reduksi air 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2OH-. Sedangkan pada anoda kita tinjau pada anionnya karena elektrodanya di sini elektroda inert yaitu karbon, maka kita lihat iod imin ya, anionnya bukan merupakan sisa asam oksi ya. Jadi yang teroksidasi bukan air, tetapi kita ikuti aturan anion golongan 7A. Nah ini karena I merupakan golongan 7A ya, tergolong dalam golongan halogen bersama fluorin, klorin, bromin, dan iodin ya. Sehingga yang teroksidasi adalah anion iod ya, menjadi 2 imin. Yang ikuti persamaan ini menjadi I2 plus 2 elektron. Nah, karena di sini sudah elektronnya sama, tinggal kita sesuaikan di sini elektron saling meniadakan, sehingga hasil reaksinya yaitu kita gabung ruas kiri 2H2O plus 2 imin menjadi I2 plus H2 plus 2 OH-. Ya, demikian reaksi elektrolisis yang terjadi pada larutan Ki dengan elektroda inert yaitu elektroda karbon. Jadi begitu cara menganalisis reaksi elektrolisis sesuai aturan yang ada pada katoda dan anoda. Pada soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Sendok logam yang terbuat dari seng akan disebut dengan logam tembaga. Reaksi yang terjadi di katoda adalah, nah ini kita analisis terlebih dahulu mana bagian katoda dan mana yang disebut anoda ya. Kita ketahui bahwa dapat kita hafalkan dengan metode kenap. Katoda negatif, anoda
positif. Jadi kutub negatif ini merupakan katode dan kutub positif ini adalah anode. Reaksi yang terjadi di katode, ingat pada aturan reaksi yang terjadi di katode dipengaruhi oleh kation. Kation dalam larutan. Kita ketahui bahwa larutan yang digunakan di sini yaitu larutan tembaga, yaitu kationnya Cu2+. Kationnya yaitu Cu2+. Walaupun elektrode yang digunakan di sini, ya, elektrode yang digunakan seng, ya, elektrode yang digunakan seng, tapi kation dalam larutan pada gambar ini yaitu tembaga. Maka jika kationnya tembaga, reaksi yang terjadi di katode yaitu kita ikuti aturan nomor 2, ya, kation selain kation golongan 1A, 2A, Al dan Mn. Jadi tembaga ini merupakan logam transisi, sehingga bukan termasuk pada golongan 1A, 2A. Sehingga yang direduksi di sini kationnya yaitu logamnya, yaitu Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Sehingga jawaban pada soal tersebut adalah E. Elektrolisis suatu larutan menghasilkan reaksi seperti berikut. Katode Ni2+ plus 2 elektron menjadi Ni, anode 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron, sehingga reaksi sel yaitu Ni2+ plus 2H2O menjadi O2 plus H2H2 plus 4H plus Ni. Gambar yang tepat untuk peristiwa elektrolisis tersebut adalah kita tinjau satu persatu reaksi pada katode, ya, reaksi pada katode, ya, atau katoda di sini yaitu dipengaruhi oleh kation, ya. Kation ini kita peroleh dalam larutan, sehingga kita tinjau satu persatu pada option A, B, C, D, E. Larutan yang digunakan, ingat dalam aturan jika kationnya berasal dari golongan 1A, 2A, kemudian Al dan Mn, maka yang direduksi di sini adalah air, ya. Karena pada soal tersebut dalam katode yang direduksi yaitu logam Ni2+, ya, yang direduksi yaitu kation Ni2+, maka dalam aturan di sini yaitu pakai aturan nomor 2, kation selain nomor 1, sehingga yang direduksi yaitu kationnya dalam larutan. Nah, kita lihat di sini yang direduksi yaitu Ni2+, sehingga larutannya yaitu larutan yang mengandung Ni, ya, mengandung logam Ni, karena Ni ini unsur transisi, ya, unsur kation yang berasal dari unsur transisi, ya. Sehingga bisa dipastikan di sini option A,
Option D di sini salah. Kita tinjau lagi pada anode ya. Pada anode di sini dipengaruhi oleh elektrode ya. Elektrode dalam anode yaitu kita tinjau anionnya ya. Anion dalam anode ini, pada reaksi ini, reaksi yang terjadi yaitu oksidasi H2O atau air. Berarti di sini yang dioksidasi adalah air, yaitu pada aturan 1. Maka elektrode yang digunakan pada anode ini adalah elektrode inert atau yang tidak bereaksi, yaitu karbon, platina atau emas. Sehingga reaksi yang terjadi di anode di sini yaitu oksidasi air yang berasal dari sisa asam oksi, misalkan SO4 2- ion sulfat atau NO3- ion nitrat. Kita lihat di sini anion dalam larutan ya. Nah, di sini NeSO4, NeSO4, NiCl2. Berarti yang oksi di sini yang berasal sisa asam oksi yaitu B dan E. Maka option C salah karena berasal dari Cl2 yaitu halogen. Kita tinjau lagi sekarang posisi katode dan anode ya. Posisi katode dan anodenya ya. Di pada katode di sini yang direduksi adalah logam, yang direduksi yaitu kationnya. Maka sini pada larutan NeSO4 ya sama. Kemudian pada anode yang dioksidasi yaitu air. Jadi yang pada anode harus berupa elektrode yang inert ya. Jadi pada anode kita lihat di sini A, anode yang inert yaitu karbon atau platina atau emas. Jadi yang benar yaitu jawaban B, karena pada E di sini elektrode yang digunakan yaitu Ni. Ya, anodenya di sini berasal dari sisa asam oksi yaitu SO4 2- sehingga larutannya yaitu NiSO4.